Anda masih ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Jiwa Berkurban di Tengah Pandemi. Disiarkan dari Best Western Premier Solo. Baik, saya ke Pak Ustadz nih, ke Pak Samsul. Pak, ya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi syarat sesuai tuntunan Islam? Apakah masyarakat Jawa Tengah ini memahami tentang cara berkurban? Ya, secara umum gitu. Secara umum dari segi binatangnya, ya. Binatang itu harus sehat, gemuk ya. Samin dalam bahasa hadisnya itu samin, gemuk, nanti berdaging gitu ya. Ya. Kemudian tidak boleh kurus kering, tidak boleh pincang ya. Hanya matanya ini buta, tidak boleh juga. Artinya memang binatangnya harus betul-betul prima ya, prima. Ya. Itu dalam hadis Nabi dinyatakan begitu dengan jelas. Ya. Kemudian bagi sahibul korban, tentu bagi yang memiliki kemampuan ya, itu sunnahnya sunnah muakkad, jadi sunnah yang sangat ditekankan, sehingga Nabi mengatakan man lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban kok tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Artinya Nabi apa ya? Tidak menyukai orang yang mampu kok nggak mau berkorban. Ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, seseorang mungkin punya kemampuan untuk berkorban, tapi kemampuannya terbatas. Yeah. Sementara tetangga-tetangga mungkin terkena pandemi ini butuh pertolongan yang sangat mendesak. Maka para ulama kita memfatwakan prioritasnya yang mana kan gitu kan. Menolong orang yang sakit untuk kesembuhannya itu adalah wajib. Sementara berkorban adalah sunnah muakkad. Maka kalau kemampuannya terbatas, diprioritaskan untuk memberikan pertolongan yang sangat mendesak itu. Tentu kalau punya kemampuan kedua-duanya itu lebih bagus. Ya menolong iya, berkorban juga iya. Ini difatwakan juga oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, di Majelis Ulama juga difatwakan seperti itu. Ya, jadi misalnya saat ini saya lagi nabung pengen beli hewan kurban misalnya, ya. Kemudian tetangga saya ada yang positif atau saat ini lagi terdampak COVID. Itu. Berarti kalau misalnya uang saya cukupnya hanya untuk bantu, saya mending bantu itu. Lebih, gitu ya. Bantu itu seperti itu ya. Lebih didahulukan, prioritaskan. Kan itu wajib malahan hukumnya. Sedangkan berkorban ini sunnah muakkad ya. Baik, sekarang pemahaman masyarakat sendiri di tengah pandemi ini berkorban seperti apa, Ustadz Samsul? Ya, saya kira kalau masyarakat kita, umat kita beragam ya dalam memahami. Tapi dakwah-dakwah kita di masjid-masjid kita, di tempat-tempat taklim kita, insya Allah memberikan edukasi dari segi fikih udhiyahnya ya, bahwa berkorban itu ada aspek ritualnya. Fungsi ritualnya ada, itu sebagai pelaksanaan ibadah mahdoh, tapi juga ada fungsi sosialnya, ada fungsi sosial solidaritasnya, karena daging korban itu kan kalau dalam hadis Nabi fakulu minha, di ayat juga begitu di surat Al-Hajj itu fakulu minha wa atmul qani wal mu'tar, makan sebagiannya, berikan kepada orang yang memerlukan, baik orang itu tidak meminta-minta atau ada orang yang minta. Qani itu nggak minta, tapi mu'tar itu ya butuh tapi juga minta. Ya. Pak Samsul di PP Muhammadiyah juga ini kan membidangi tabligh ya. Kira-kira ada arahan nggak untuk kiai-kiai dari Muhammadiyah, pemuka agama di Muhammadiyah untuk nanti di jelang Ramadan jelang Idul Adha ini apa saja yang harus disampaikan mungkin untuk memaknai kurban? Ya, kebetulan kemarin siang itu kita koordinasi dan ada seperti rapat koordinasi nasional ya bersama MCCC Muhammadiyah COVID Command Center dengan masjid-masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jadi bagaimana protokol kesehatan itu baik dalam sholat idnya maupun dalam penyembelihan dan pembagiannya harus selalu diperhatikan.
Ya misalnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Peternakan tadi, harus memakai APD untuk juru sembelih dan apa itu, pokoknya yang nguliti dan yang macam-macam itu semuanya. Sampai ada arahan harus ke RPH atau saran? Ya, kita usahakan kalau RPH mencukupi ke RPH. Baik. Tapi kalau enggak, misalnya masjid, beberapa masjid sudah membuat kayak fasilitas untuk kayak jagal juga gitu ya. Baik. Beberapa masjid sudah mengarah ke sana. Baik. Jadi saya bagus itu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya. Saya ke Pak Lalu nih, Pak Lalu, sebelum kita masuk ke persiapan RPH yang ada di Jawa Tengah untuk menyambut Idul Adha, mau tahu dulu nih Pak kondisi hewan kurban kita Pak. Berapa rojo koyo yang udah siap di ini Pak? Terima kasih. Gini Mas Dendi, bahwa kalau kita berbicara ternak di Jawa Tengah itu baik khusus kambing, kerbau, sapi, ketersediaannya sangat cukup. Cukup ya? Ya. Cukup dalam pengertian gimana Pak? Artinya jumlah mereka untuk Idul Adha aja. Idul Adha sangat cukup. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tahun kemarin tahun 2020 kemarin, bahwa jumlah tempat penjualan di seluruh Jawa Tengah kurang lebih 1.511. 1.511 ya, pedagang. Tempat penjualan. Tempat penjualan, belum yang di pinggir-pinggir jalan itu Pak, termasuk. Oh, termasuk itu. Okay. Itu dibayangkan bisa sebanyak itu, bisa mendatangkan orang sebanyak itu. Kemudian kalau berbicara itu baru tempat. Kemudian jumlah jumlah hewan kurban yang dikurbankan tahun 2020 kurang lebih kemarin 401.267 ekor, di mana kambing memiliki rekor tertinggi kurang lebih 234.505 ekor, kemudian ada sapi kurang lebih 92.000, kemudian ada domba 70.000, kemudian ada kerbau paling sedikit kurang lebih hanya 2.800. Nah, jadi komposisi sebenarnya sangat tersedia di Jawa Tengah, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar provinsi Jawa Tengah. Mengenai syarat-syarat tadi disampaikan oleh Pak Haji Kuatli sama Pak Samsul tadi gimana Pak? Rata-rata dari pantauan Pak Lalu dan jajarannya, apakah ini sudah memenuhi syarat secara syariah? Ya, oleh sebab itu maka kami sebenarnya sangat menghimbau kepada para penjual, tolong semua hewan harus dibawakan SKKH. Surat keterangan kesehatan hewan. Baik. Yang dikeluarkan oleh dokter hewan dari kabupaten asal hewan dia beli. Itu wajib harus, itu undang-undang. Yeah. Undang-undang 18, Undang-undang 41, Junto Undang-undang 14 tentang peternakan. Jadi itu penting dan wajib sifatnya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau aparat mau masuk pakai pasal itu kena. Cuman ini belum diterapkan secara tegas. Kami sudah menyampaikan itu berulang-ulang. Itu tegas, Pak. Kemudian SKKH itu bentuk dari garansi bahwa hewan kurban yang dijual itu sehat. Yeah. Seperti kata beliau Pak Yai tadi, bahwa harus sehat. Sehat itu dicirikan dengan, kalau kami di peternakan dan kesehatan hewan dan teman-teman di kedokteran hewan, bahwa ada beberapa syarat hewan itu sehat. Yang pertama, matanya harus cerah, berbinar, bukan kuyu kan gitu. Kemudian kulitnya harus terlihat berminyak dan segar gitu. Kemudian di kulit tidak ditemukan penyakit, kaki harus sehat, dan 7 lubang kumlah istilahnya. 7 lubang kumlah itu mata, telinga, hidung, dubur, dan anus itu harus sehat, tidak keluar lendir apapun. Nah, kemudian itu semua hewan kurban sebelum pemotongan itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan antemortem istilahnya dan postmortem. Antemortem itu meliputi tadi kita periksa dulu ada enggak surat dari dokter hewan setempat yang mengeluarkan SKKH. Itu wajib dokter hewan. Berarti sohibul korban tadi wajib sebenarnya ya? Wajib, Pak. Bisa menanyakan itu ke pedagang ya? Harusnya bantai garansi kita yang sohibul kurban itu harus yakin bahwa yang saya beli ini kata tadi kan harus sehat. Yeah. Maka untuk meyakinkan dirinya, mana dong surat SKKH-nya?
yang ditandatangani oleh dokter hewan asal hewan itu wajib. Biar kita mantap, kita mau berkurban masa tidak yakin dengan hewan kurban kita. Maka sebagai umat muslim yang melaksanakan tadi yang disebut sunnah muakkad, yo yakin dong hewan yang kita mau kurbankan itu sehat, ben insya Allah amali tegak lurus, begitu Pak ya. Itu dulu langkahnya. Maka bawa minta surat SKKH. Pastikan bahwa itu sehat. Harusnya gimana Pak? Artinya untuk menegakkan itu kan ternyata di lapangan masih banyak ya yang artinya hewan ternak yang dijual untuk korban ini masih nggak ada suratnya itu tadi dari SKKH-nya Pak. Ya itulah kami bersama teman-teman dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah. Ada Jawa Tengah itu ada 6 wilayah. Ini bekerjasama bersama dengan Dinas Kabupaten. Karesidenan berarti Pak ya? Ya, Dinas Kabupaten Kota yang membidangi. Nah, membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kami lakukan pembinaan ke tempat penjualan. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang saya hormati para pemirsa, bahwa yang terpenting dari itu adalah komitmen para sohibul kurban ini dulu. Kita perbaiki anunya. Kemudian istilah poel ini seringkali. Poel ini tua ya Pak? Ya, jadi poel itu selalu menjadi ya? senjata para penjual. Kan iki poel. Nah, poel itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sudah punya gigi. Gigi tetap itu 2. Itu siap korban. Tapi kalau poel ning kuru nek basa Jawane, ya tidak memenuhi syarat dong. Jangan diutamakan poelnya dulu. Poel ya, tetapi gemuk ya wajib dong. Kurus jangan. Nah, oleh sebab itu maka hati-hati. Ya, kalau poel itu gampang, suruh dia buka mulutnya. Lihat, punya gigi 2 enggak di depan, gigi besar 2. Itu kalau kambing dan domba itu berarti usianya lebih dari 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau berarti usianya lebih dari 2 tahun. Baik, Pak Lalu, kan banyak ya orang berkorban itu istilahnya tidak artinya yang penting saya pasrah sama penjual. Ya, nyuwun sewu nih, saya pernah ketemu, saya pernah beli itu, saya tanya paham nggak tentang ini ya syariat? Enggak, saya bukan Muslim. Ternyata ada beberapa penjual yang itu sebenarnya asal beli aja, terus just bisnis gitu. Nah ini ada gagasan apa Pak ya untuk ketika sohibul kurban ini tadi ingin membeli tapi dia tidak tahu atau tidak punya waktu untuk memeriksa itu sendiri, enaknya gimana sih Pak? Ya, oleh sebab itu sebenarnya yang namanya jual beli itu kan untuk sahnya akad gitu ya, kan harus ada sama-sama melihat toh. Harus dipastikan Pak. Ya, itu zaman dulu sebelum kita ada pandemi COVID. Sekarang kan dengan ada pandemi COVID bisa untuk menjual secara online. Tetapi di sini bisnis is bisnis, benar. Tetapi kejujuran menjadi kunci. Dan adakah ketika kita melakukan bisnis seperti tadi misalnya secara online bisa mengkomplain terhadap pembelian? Ini kan perlu juga ada mekanisme yang kemudian kalau pasrah bongkoan, kalau saya ya maaf saja karena ini hubungannya hablum minallah dan hablum minan nas ya. Karena sunahnya muakkad, menurut saya sebaiknya para sohibul kurban memastikan hewan kurbannya itu betul-betul sehat. Kalau secara harus terpaksanya secara online, tolong dong minta SKK-nya liatin dong supaya saya mantap untuk berkurban. Gitu. Oke, berarti wajib nih untuk yang mau menjadi sohibul kurban memastikan hewan kurbannya mempunyai sertifikat tadi surat dari dokter kesehatan di wilayahnya masing-masing. Nanti saya juga akan tanya lagi ke Pak Lalu masalah persiapan RPH di Jawa Tengah dan berapa jumlahnya yang bisa dimanfaatkan oleh sohibul kurban ketika ingin berkurban di tengah pandemi ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Anda masih ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Jiwa Berkurban di Tengah Pandemi. Disiarkan dari Best Western Premier Solo.